Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fi hajjid dharain. Tabarukan terhadap Asy-Syaikh Al-Imam An-Nawawi Al-Baghdadi di dalam kitab Al-Arba'in Nawawiyah. Mudah-mudahan kitab yang kita baca atau yang ketiga, kalau ukuran semuanya mungkin udah banyak, tapi ini yang untuk malam Jumat alhamdulillah sudah ketiga. Mudah-mudahan bisa hatam lah. Ini malam ini kita di hadis yang ke paling sadis. Al-hadis sadis, paling sadis, hadis paling sadis, paling. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus sadis utawi hadis kang kaping 6 atau hadis yang ke-6. An Abi Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, dari Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu maqala sami'tu Rasulullahi, sami'tu mendengar atau merungu ingsun, saya pernah mendengar terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkata, jadi mengucapkan innal halala sak temene halal iku bayyinun, jelas. Jadi halal itu jelas. Ini dulu zaman saya mondok di Tubir itu, yang mengajarkan itu ahli tafsir yang bernama, yang teman si Adit ngomong, siapa Kiai Haji Mustain Syafi'i, ahli tafsir yang pojok-pojoknya tafsir itu tahu. Beliau itu masya Allah, saya geleng-geleng itu sekelas beliau. Itu masih ilmu tafsir itu luar biasa, menghafalkan Al-Quran cuma berapa bulan. Itu cuma berapa bulan hafal seintinya, seasbab ujung-ujungnya apa. Dan keren Kiai Haji Mustain Syafi'i. Dan sekarang adalah mudir dari pondok pesantren Tawirang di Madrasatul Qur'annya. Ketika Kiai Mustain Syafi'i innal halal, tidak ada harokatnya karena waktu itu belajar Nausoro. Yang jawab ini apa? Innal halal baina wal haram baina. Ini semua hampir, ya bukan hampir, semua satu kelas. Kalau saya enggak, dia benar. Ini gimana? Enggak ngerti hadis ini. Ini belum dipelajari waktu itu, belum, karena masih SPM, masih mau ngincar ke MTS. Ini belum dipelajari Abai awal belum. Pas pada saat dijelaskan innal halala bayyinun wal haramu bayyinun, pas setelah itu naik ke MTS dibacain la ilaha illallah, ininya kenapa? Pinter banget itu Kiai Mustain Syafi'i. Innal halala satamane halal iku bayyinun jelas, wa innal harama lan satamane haram iku bayyinun nyata jelas. Jadi halal jelas. Makan daging babi ya haram, makan apa lagi, contohnya kita jual beli pisang yang itu halal, ya jelas kan. Ulijan halal itu jelas dan haram itu jelas. Tapi wa bainahuma, lan antara keduanya, antara halal dengan haram, umur mustabihatun, utawi perkara kang samar, yaitu perkara yang sama-sama. Bahkan ini lebih parah yang sama-sama dulu. Ini buat ini apa buat, contoh begini ya, kayak saya sekarang ini buat ini apa buat ini gitu. Ini buat ini apa buat ini. Nah ini harus jelas-jelas, ini harus pokoknya harus nyata. Ini buat apa bang? Ini buat apa? Ini buat apa? Nyata jelas gitu. Jadi kita mau makan pun makan benar-benar jelas nyata. Itu makanya disebut innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Nah itu jelas sama. Kalau yang antara keduanya itu ya sama-sama aja. Apa itu sama? La ya'lamuna, kang ora ngawruhi, yang tidak mengetahui terhadap mustabihat, terhadap kesamarannya itu. Kasirun minan nasi, itu banyak, sebagian daripada manusia itu banyak yang tidak mengetahui ini. Makanya disuruh jelaskan di dalam hadis ini, jelaskan
Makanya kenapa saya bilang tadi, orang yang anti sanad, anti wasilah, maka dia tidak akan pernah menjelaskan guru kamu itu siapa itu nanti kesini, nggak bakal. Tapi orang yang selalu berwasilah, punya sanad, wasilah itu kan sanad, bersanad. Bersanad itu contohnya gini, di dalam Al-Quran mulai Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ayat terakhir, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu adalah sanad. Dari mana dasarnya adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan sirotoka, bukan kepadamu, berarti kepada Allah. Ini enggak siratal ladzina an'amta, yaitu jalan yang mana jalan ini siratal ladzina yang an'amta, yang telah diberikan nikmat, alaihim ghairil maghdubi, berarti kan orang-orang, bukan Allah. Kalau maka Allah sirotoka, ini kan siratal ladzina an'amta. Maka guru-guru saya, ulama-ulama di Jawa Timur yang saya ikutin, kenapa ini siratal ladzina an'amta alaihim bukan sirotoka? Kalau kan berarti kepada Allah. Sementara kita tidak tahu, harus mencontoh Allah, sementara Allah itu tidak tidur. Harus mencontoh Allah, sementara Allah itu tidak makan. Harus mencontoh Allah, sementara Allah itu tidak tidak BAB dan segala macam. Maka di sini siratal ladzina an'amta, berarti ini adalah sanad kepada orang-orang yang telah diberi nikmat. Siapa itu? Ya berarti manusia yang dijadikan contoh. Masternya contoh itu adalah Nabi Muhammad, dijalankan kepada ulama-ulama. Makanya saya lihat ulama tadi ditanya, ini sebenarnya mau nangis ditanya, Ustaz ini siapa? Ini yang udah meninggal siapa? Ini selalu nanya, ini selalu memberikan saya sedih. Kalau habis soal, Ustaz yang udah meninggal siapa ini? Suka cenderung. Cuma nggak ada di hadapan dia masa nangis kayak gitu. Kenapa? Walau ulama ini, andai kata tidak ada ulama, di situ ada lama, berarti kalau tidak ada ulama, maka tidak ada yang namanya wasilah untuk kepada para nabi-nabi. Jadi kalau tidak ada ulama-ulama kita, maka kalau ditanya ini udah meninggal belum, Masya Allah, saya langsung kacau kalau udah ngomong gitu. Makanya kalau tidak ada ulama, tidak akan pernah yang namanya mengetahui apa itu nabi, apa itu rasul. Karena dari ulama itulah yang disebut wasilah, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, ini harus diperjelas supaya kita tahu, oh ini segala macam. Makanya Ibnu Mas'ud sahabat Rasul ya. Sahabat Rasul itu kalau orang yang sholat wajib itu betul-betul dia keras untuk sholat wajib. Tapi kalau untuk sholat sunat pun dia keras. Untuk orang-orang yang sholat tiap hari sholat berdua, dia berani. Itu Ibnu Mas'ud. Lihat orang sholat duha tiap hari, diparahin oleh Ibnu Mas'ud. Diparahin apa? Emangnya dapat tiap hari sholat duha? Kenapa? Sholat yang dikerjakan oleh Nabi kayak sholat puasa Senin Kamis kan jarang-jarang, jadikan sunnah seterusnya. Tapi kalau Ibnu Mas'ud keras untuk kalau orang kamu tuh sholat duha aja, itu kan sunnah, nggak usah kamu ini kan terlalu gitu. Itu Mas'ud, sahabat Nabi yang nah itu dikerjakan sholat wajib kurang. Masa pernah dikala oleh Kiai Komar Solan nih, almarhum lah. Saya mau puasa Senin misalnya. Sementara saya kewajiban saya adalah sholat, menghafalkan Al-Quran sholat. Jadi saya mau puasa besok begini. Kalau kamu puasa terus menghalangi kamu menghafalkan Al-Quran, kamu jangan puasa. Sampai gitu deh. Persis masih ingat sampai sekarang itu omongan itu. Maka kalau saya mau puasa nih, puasa sunnah misalnya, maka puasa sunnah Senin Kamis itu jawaban yang sangat ringan. Nabi dan Siti Aisyah kalau puasa sunnah itu ketika beliau tidak punya apa-apa,
tidak diniati dari malam. Beda dengan wajib. Wajib itu dari malam udah nawaitu sauma godin an adai fa'isa Ramadan. Nabi dan Siti Aisyah kalau nggak ada yang dimakan, pagi nggak dimakan untuk sarapan. Ya, wahai Rasul, nggak ada yang harus bisa dipakai untuk sarapan. Langsung niat pada saat itu jam 7 niat sunnah, niat puasa sunnah. Nah gitu. Artinya apa? Sesederhana itulah puasa sunnah, sesederhana itulah saking gampangnya mengatasi ekonomi gitu maksudnya. Ini yang paling indahnya gini, sesederhana itu ketika memberi contoh kepada sahabatnya dan kepada Siti Aisyah bahwa menyelesaikan ekonomi sesederhana itu. Kadang-kadang kita enggak. Kalau saya udah punya kontrakan ini, masa saya pusing begini. Untuk ada kontrakan 15 pintu, 200 pintu, jadi untuk kalau makan dulu udah tenang, gak pikirin gini-gini, Masya Allah. Seakan-akan itu adalah langgeng. Seakan-akan itu adalah kerjaan yang sangat abadi. Nah, makanya sholat itu, yang hak, jangan sampai sholat wajib biasa aja gitu. Sholat wajib itu adalah sesuatu yang perkara yang sangat indah, yang sangat bagus, yang sangat sakral dibandingkan dengan yang lain. Karena akan ditimpa yang akan di pertama sholat itu yang wajib. Maka betul orang Badui itu orang Arab kampung yang dulu zaman dulu itu tinggalnya di gunung-gunung, karena gembala kambing di gunung, ini semua di gunung. Itu ketika dikasih tahu bahwa sholat wajib itu, ya itu dari waktu itu. Ketika seorang sahabat Badui ini datang Nabi, demi Allah, demi Rasulullah, apa yang engkau katakan, saya sampai saat ini tidak kurang dan tidak lebih, saya menjalankan sholat 5 waktu, tidak kurang tidak lebih. Jadi dia itu adalah wasilahnya, ya sholat 5 waktu itu sudah selesai. Masya Allah, sholat 5 waktu aja, saking itu sholat. Lagi al-halal bayyinun itu ya jelas gitu. Di antara keduanya adalah umurul mustabihat. Nah, di antara orang-orang itu, di antara kita lah kadang-kadang itu lupa dan tidak tahu bahwa di antara kedua itu, di antara kedua halal dan haram itu adalah sesuatu yang sama. Nah, ini bahaya sama. Termasuk kalau di pondok-pondok itu biasa yang namanya gosok sama banget gosok antara iya dan gosok itu memakai tanpa izin dan dibalikin lagi. Kalau nggak dibalikin lagi nyolong gitu. Nah itu balikin lagi itu namanya gosok. Nah di pesantren itu ini, dan itu pernah dites. Di Tobuira pernah beli 1000 sandal. 1000 sandal. Di Tobuira itu pernah beli 1000 sandal dan itu dinamain MK, Badan Ukuran MK. Itu ternyata sandal baru berapa hari ada di pondok mana-mana tuh. Iya, jadi contohnya saya pondok sini, main ke teman saya di sana pondok sana, tiap Jumat, pas sana gitu, pas kita keluar dipakai apa? Yang mau balik kan nggak sadar, dipakai temennya di sana, udah nyambut di sana dong, terus itu 1 minggu sampai ke Jumat itu udah sadar di pondok mana-mana. Maka di sini dibawa kan, saya bilang udah ada tempat ini, punya saya hilang, ya kapok. Ya, biasa. Jadi itu jadi dianggap nanti supaya itu jadi ikhlas itu udah dianggap jangan dipermasalahkan, makanya gosok itu jangan dipermasalahkan. Kenapa? Kalau dipermasalahkan, akhirnya jadi apa? Gitu loh maksudnya. Pakonis taboroa ini tentang yang sama ya. Mana nih? Paman mangkau kami sapane wong iku istaqo ngerekso barang siapa yang menjaga asyubuhati terhadap perkara yang sama, pakonis taboroa maka yakti temen membersihkan, yakin betul membersihkan diri terhadap agamanya. Pokoknya alhamdulillah kan, kalau hal-hal itu dijaga, tidak sampai hal-hal seperti itu. Makanya kemarin saya perjelas bahwa andai kata kita tidak tahu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah tentang sesuatu andai kata kita tidak tahu permasalahan itu kepada ahlinya yang mengetahui, berarti kepada orang-orang ahli ilmu. Tanya gitu.
Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah tentang sesuatu kepada ahli dzikri, ahli ilmu, ketika kita tidak tahu apa permasalahannya itu. Lidinihi wa'abdihi dan wa'idhihi, dan juga akan membersihkan daripada sesuatu yang mungkin sifatnya kemuliaan kita, ini segala macam. Yang sifat-sifat seperti itu bisa dihindari dengan menghindari kalimat subhat atau perilaku subhat. Wa man utawi sapane wong barang siapa waqa'a iku waqa'a kumipo bisubuhati, di dalam sama-sama barang siapa yang jatuh terhadap kesubhatan, waqa'a maka jatuh pula orang itu fil haram, di dalam keharaman. Itu kalau udah dia mau, yang semuanya mau dilakukan, maka perkara-perkara yang gosok itu harus terus diinginkan supaya tidak terjadi hal keharaman gitu. Jadi jadikan al-adatul muhakamah, kebiasaan itu jadikan suatu adat itu jadi suatu hukum, supaya nanti apa tidak terjadi keharaman. Orang yang memakan itu, perilaku subhat itu, karra'i yar'a haulal himar. Jadi karra'i seperti orang budak angon. Budak angon itu adalah orang yang suka ngangon, berarti pembela. Yar'a menggembala wedus lah, itu di situ tentang wedus atau apa, kambing. Haulal hima, yang mana di kanan kirinya itu ada pagar. Jadi menggembala dan kanan kirinya ada pagar, itu yang namanya subhat, pernikahan seperti itu. Jadi menggembala tapi kanan kirinya pagar, mau bagaimana coba? Itu sakingnya subhat itu mendekati dengan keharaman. Seperti haulal hima, seperti kanan kiri itu ada pagar. Yusiku, yang marak-marak yang mendekati, ayar ta'ah, yang datang tumi bobi ing dalam hima, ala wa inna likulli malikin, dan sesungguhnya setiap sesuatu malikin, setiap sesuatu ratu, setiap ratu raja, setiap raja himan itu adalah pagar atau kanan kiri berupa pagar. Ala wa inna hamadin, setiap, kenapa maksud saya begini, orang yang melakukan suatu kesubhatan di situ bagikan orang pembala wedus atau pembala kambing yang dimana kanan kirinya pagar. Dan ingat-ingat, seorang raja pun akan seperti itu. Kenapa? Baik dan buruknya mereka terlihat. Artinya seorang tokoh ulama, seorang tokoh itu baik buruknya akan terlihat jelas, walaupun itu sedikitnya kejelekan akan muncul pada jus. Kenapa? Mata di mana-mana, baiknya akan terlihat. Makanya cuma kebaikan itu akan tertutup dengan kejelekan seseorang yang itu dianggap adalah seorang yang public figure, udah pasti. Dan kita hati-hati, kayak pondok pesantren. Pondok pesantren itu ibaratnya kan suatu instansi public figure, yang namanya pondok pesantren itu. Maka jadikan pondok pesantren itu akan terlihat kejelekannya loh ya. Kalau kebaikannya mereka udah tahu pondok pesantren itu harus baik gitu. Dan yang pondok pesantren udah tahu dari anak kecil sampai tua, dan pondok pesantren baik. Tapi kejelekan itu akan disorot pondok pesantren. Entah dari pengurusnya, entah dari santrinya, entah dari apa, entah usaha berpihak, dan mata terus menuju ke sana. Dan itu hal biasa, itu hal biasa. Ala inna hima, ingat-ingat, dan sesungguhnya yang namanya pagar di kanan kiri itu, himallahi, pagar kanan kirinya Allah itu maharimuhu, itu lebih apa namanya, larangan-larangannya Allah. Jadi kalau hikmahnya Allah, pagarnya Allah, itu larangan-larangannya, pasti gitu ya. Contohnya, kita hidup tidak boleh makan makanan yang hasil curian. Oh, berarti itu adalah hikmah.
larangannya. Kita hidup tidak boleh makan daging babi pokoknya. Nah itu namanya larangan, namanya hima itu. Wa inna fil jasad, diingat-ingat dan sesungguhnya di dalam jasad diri kita itu adalah mudghatan, berupa daging. Idza sholahat, nah, di dalam tubuh kita ada suatu daging. Idza sholahat sholahal jasadu kullu. Apabila satu daging itu bagus, maka keseluruhannya itu akan bagus. Wa idza fasadal jasadu kullu, andai kata daging yang tadi itu adalah jelek, maka keseluruhannya itu adalah jelek. Kullu ala wahyal qalbu, dia adalah hati. Nah itu kalau hatinya udah jelek, mau ini ngaji nih. Kalau orang sudah pikirannya jelek, maka jelek aja, ya udah wajar biasa aja. Tapi kalau udah bagus, memandang kepada orang yang bagus, maka akan bagus terus, dan dirinya pun akan bagus. Biasanya jarang mengalami hal depresi segala macam, semua dilakukan dengan tenang. Rawahul Bukhari wa Muslim. Al-hadisus sabiul, kami hadiskan kapi itu kayak apa kalau ada An-Abi Ruqayyah Tamimi ni Ausin Ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Ini udah dibaca di kitab Minahus Saniyah. Ad-dinu an-nasihatu. Pernah ini enggak? Agama adalah nasihat. Masih ingat enggak? Ya. Nah, di kitab Minahus Saniyah itu sudah pernah kita jelaskan. Ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Apapun itu, maka jangan sampai agama itu nasihat, jangan sampai hak yang absolut, apa namanya, hak hakikatnya kita, kewajiban kita kepada Allah itu jangan dicampur adukan dengan kerjaan kita, ya. Dan kadang-kadang dicampur adukan ini, kadang-kadang kita campur adukan karena orang yang bekerja, dia mau kafir, mau Islam, mau Katolik, mau apa yang kerja udah. Cuma itu ada nilai, kalau dia itu dinilaikan ibadah orang Islam, maka adanya ke ibadah. Tapi kalau yang namanya kewajiban kita kepada Allah, yang sholat yang kemarin dijelaskan, bunyal Islam ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang kedua wa tuqimus shalah, yang ketiga wa tutuz zakat, yang keempat wa tasumu Ramadan, yang kelima wa tuhi baik ini statoa ilainya. Masa lupa itu hadisnya, baru kemarin habis itu saya nggak masuk. Bener belum nggak masuk ya, kalau malaikat nanya. Yang malaikat nanya tentang pelajaran agama Islam. Islam itu apa? Fahbir ni anil Islam, fahbir ni anil iman, fahbir ni anil ihsan. Itu fahbir ni anil sa'ah, tentang kiamat. Nabi angkat tangan, gitu. Hanya orang yang bertanya yang mampu menjawab daripada orang yang ditanya, kata Rasul. Itu jadi tentang kiamat, Nabi nggak diberi, nggak memberitahu. Walaupun pada hakikatnya saya yakin tahu, bukan saya yakin, emang dijelaskan di kitab-kitab yang lain itu Nabi yang tahu, cuman ciri-cirinya. Agama adalah nasihatun matu kita. Liman untuk siapa? Itu yang namanya adinun nasihat untuk siapa? Allah billahi, kepada Allah, dari Allah. Wa kalau di dalam kitab Minahus itu wa lillahnya itu adalah dari Allah, gitu. Wa li kitabihi, untuk kita dari kitab-kitabnya, wa li rasulihi, dari rasulnya, dan untuk rasul, untuk kitabnya, wa li aimmatil muslimin, untuk orang-orang imam-imamnya orang-orang muslim, ulama-ulamanya orang muslim, kiai-kiainya, ustaz-ustaznya, yang terakhir wa amatihim, dan
seluruh alam, semua manusia tanpa terkecuali dia itu Islam ataupun bukan. Terakhir. Al-haditsus saminu utawi hadis kang kaping 8, berarti kurang 34 lagi. An Abi Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nasa, umirtu diperintah ingsun an uqatila ing yento memerangi an-nasai menungso, suruh memerangi terhadap manusia hatta yashhadu, sehingga bersaksi an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Ada lagi nih, wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu. Tapi di sini adalah bukan membunuh, bukan membunuh, memerangi kebodohan. Berarti itu memerangi kebodohan. Ini kalau bahasanya sakral ini harus membunuh. Wah, tidak dibunuh manusia, buset. Halal ini yang kesalahan dalam penafsiran hadis. Tidak itu memerangi kebodohan terhadap manusia sehingga mereka itu melakukan suatu syahadat. Dengan cara apa? Berbagai macam cara. Dengan hikmah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Maka Sunan Kalijaga ketika ditanya, wahai Kanjeng Sunan, kalau kata si Sunan siapa itu yang bertanya tentang ini, kenapa Kak kamu memakai komitnya gitu? Kenapa kamu menjaga kemudian ini kan muslim, ini kan udah ada zaman rasulnya. Orang lagi kumpul tahlil, kumpul orang tadi pakai kemudian wangi-wangi. Apa jawaban Kanjeng Sunan itu apa? Kanjeng Sunan Kalijaga, apakah ada nas yang nyata kemenyan itu di zaman Rasul? Padahal di dalam hadisnya itu adalah memakai wangi-wangian. Nah itu kenapa? Wah, dulu zaman kemenyan itu zaman panjang hidup muda, mereka suka memanggil arwah katanya gitu kan, yang ini. Tapi diambil untuk orang Islam sehingga itu adalah wangi-wangian, karena tidak ada nas yang di situ apa misik lah, apa ada asal lah, nggak ada, tapi wangi-wangian. Dia pakai kemenyan. Sekarang pakai di lebih lagi pakai dupa. Ini jangan tahu sekitar dia udah sesat dipakai dupa juga orang tidak tahu itu wangi-wangian. Gitu. Sekarang lebih modern lagi. Maka pas kalau dia gondrong ada begini, pas ketemu ada cipang begitu. Itu kelihatan ya? Nah itu ya, jangan sakor lah gitu, itu masya Allah. Di sini ubatilan nas, jadi memerangi suatu kebodohan kepada manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, sehingga bersaksi tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, wa anna muhammadan, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, wa yuqimus shalah, dan juga mendirikan sholat. Saking wajibnya bunyal Islam, namanya Islam dibangun dengan 5 itu. Jalankan sholat, jangan sampai itu ditinggalkan. Sesibuk apapun itu, sesibuk apapun, sampai kita kotor-kotoran pun, kalau itu yakin tidak najis, maka pakai itu. Tapi kalau kerasa ada pakaian yang najis, ganti dengan yang lain walaupun kita belum mandi. Alasan kita kan sering begini, aku bisa belum mandi, banyak sholatnya. Aku mandi, emang apa urusannya mandi dengan sholat gitu? Enggak harus mandi dulu dengan sholat itu, yang penting wudu. Enggak harus mandi habis kerja begini, atau mungkin dari pasar itu dibahas dulu, kamu baca ini segala macam. Ya udah bersihin aja yang ininya, kalau emang itu waktunya harus sholat gitu.
nggak harus mandi aja, pas mandi udah ketemu ada isya. mau mandi udah malam, kemudian mandinya 1 jam, itu bisa, aduh mantap, gitu saking wajibnya itu sholat. Wa yu'tuz zakat, dan menjalankan zakat nanti di bulan Ramadan sebentar lagi ada zakat yang terbaik buat orang-orang yang membutuhkan al-rezeki. Karena gini, ada yang harus kita disedekah beda dengan zakat. Kalau sedekah jelas adalah yang paling diutamakan adalah orang tua itu sedekah yang paling utama. Jangan kau berikan kepada orang lain tapi orang tua kita adalah keadaan tidak bisa makan. Itu hati-hati ya. Kita harta banyak tapi diberikan. Maka ada bilang gini, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Orang bahasa Sa'ud itu adalah orang yang janganlah kalian mengatakan itu mendurhakai orang tua, membentak orang tua, apalagi dia itu ibadahnya hebat, suami istri tidak telat yang namanya sholat dan segala macam umpamanya, anaknya hafiz-hafizoh umpamanya, suami istrinya pakai cadar sampai cuma melihat itunya doang matanya umpamanya, tapi sama orang tua dia durhaka sama kedua orang tua, jauh dan mungkin tidak pernah tegur sapa sama orang tua, maka celaka orangnya. Karena orang tua yang nanti, jangan sampai seburuk apapun orang tua. Nih bahasa saya kasar di sini. Seburuk apapun orang tua kita ini, jangan disetak dan jangan bahaya. Nah itu bahaya, itu orang tua. Apalagi orang tua kita sudah nggak ada. Waduh, apa yang harus kita lakukan? Mungkin masih ada, jangan membentak. Aja nggak boleh. Mau itu mertua, mau orang tua, perilaku baik aja. Kalau memang nggak sanggup untuk yang hal ekonomi, perilaku baik aja sudah cukup. Gitu ya. Faidah malu, maka ketika mengerjakan seseorang itu, manusia itu mengerjakan dari asamu, itu semua asamu jagalah mini dari saya dima'ahum darahnya manusia, dari manusia tadi, wa awalahum, dan hartanya manusia, illa bihaqqil Islam, kecuali haknya Islam, wa hisabuhum, dan juga hisabnya atau perhitungannya Allah terhadap Allah Ta'ala. Nah itu jaga itu semuanya, Masya Allah. Insya Allah kita menjadi orang-orang yang selalu baik, birrul walidain, orang tua dijaga, saudara kita dijaga, anak-anak yatim kita jaga. Insya Allah Allah akan berikan manfaat di dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Rawahul Bukhari wa Muslim. Terima kasih. Silakan.